Jejak backpacker. Data klarifikasi kamu di sini. Iya benar. Iya, dan bawa Fitri itu. Iya, bawa Fitri benar. Iya, Setuju. karena Setuju. begini, jangan sampai isunya jadi aneh-aneh. Kasihan orang yang Gunung tertuduhnya. kalinya ke Kehebohan mengenai isu mistis ritual pesugihan di Gunung Kawi yang menyeret nama Sarwendah kini memasuki babak baru setelah menarik perhatian Denny Sumargo. Denny Sumargo secara terbuka menantang akun Jejak Backpacker beserta narasumbernya bernama Fitri untuk segera datang ke podcast miliknya. Langkah ini diambil guna meluruskan seluruh narasi liar yang sedang berkembang pesat di media sosial. Denny Sumargo menegaskan pentingnya menghadirkan mantan asisten tersebut guna memberikan klarifikasi faktual demi menghentikan penyebaran fitnah yang merugikan reputasi Sarwendah dan Gunung Kawi. Melalui dialog langsung, dirinya ingin menguji kredibilitas serta akuntabilitas informasi agar tidak merusak nama baik pihak-pihak yang tidak bersalah. Fokus utamanya adalah mencari kebenaran mutlak sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas rumor yang telah telanjur mencoreng citra keluarga sang artis. Tapi jauh di lubuk hati lu pribadi ya. Sarwendah menurut lu kesana bikin konten atau pesugihan? Konten sih bang kayaknya. Kalau menurut lu lebih ke konten? Iya. Gue kenal sama Rubennya kan, cukup deket kalau sama Rubennya gitu. Jadi dan sakit banyak yang menduga gara-gara ada channel sebelah tuh. Ada channel lagi? Itu yang bikin rusuh sebenarnya. Ngundang orang yang katanya nih mantan asisten artis. Iya, kayak beliau. Iya, kayak gini. Tapi skripnya itu menjurut ke Ruben sama Sarwendah. Masa? Iya, Skripnya? semua menjurut, tapi dia nggak nyebutin artisnya siapa, tapi menjurutnya ke sana. Seolah-olah dia mantan artis di ini. Nah, di internet juga Ruben udah ditanyain kan pas live. Iya. Itu Fitri gimana? Ruben nggak kenal Fitri siapa? Artis siapa sih? Kredibilitas narasumbernya bagaimana? Nah itu, saya juga curiga kan banyak konten-konten kayak gitu yang Karena memang. gue denger narasumbernya sakit ya. Sakit. Denger. Dengernya setelah Skripnya itu. gitu. Lu merasa itu Gue skrip? merasa skrip karena banyak teman-teman stand up komedi yang diundang-undang ke channel-channel horor-horor gitu kan, dibayar 350.000 dikasih skrip buat cerita horor. Dugaan gitu. Iya, dugaannya sangat kuat karena memang dia cuma cerita di situ doang dan nggak mau mengungkapkan siapa. Karena kalau berbicara sesuai fakta di Indonesia itu kan dilindungi oleh hukum kan. Jadi dia nyebutin nama artisnya pun nggak apa-apa harusnya. Iya, kalau Gitu. fakta. Kalau fakta, kayak channel saya kan, saya nggak sensor loh. Pak Jokowi saya tampilin namanya. Kenapa saya nggak takut? Karena itu fakta. Iya, paham. Iya, jadi nggak bisa dipidanakan. Makanya aneh banget kalau dia bilang saya khawatir yang nggak berani nyebutin nama artisnya karena ini nanti artisnya besar, nanti saya dipidanakan dan semacam. Nggak Iya. mungkin. Oh, lu pernah ngundang? Iya, ya gue juga nyari tahu Bang. Iya, pengen nyari tahu. Iya. Iya, katanya cuma mau cerita di channelnya dia doang. Loh, kok ada orang? Jejak backpacker. Data klarifikasi kamu di sini. Iya benar. Iya, dan bawa Pertemukan. Fitri itu. Iya, bawa Fitri benar. Iya, Setuju. karena Setuju. begini, jangan sampai isunya jadi aneh-aneh. Kasihan orang yang Gunung tertuduhnya. kalinya ke fitnah. Betul. Si artisnya ke Iya, fitnah. artisnya ke fitnah. Iya kan, kredibilitas, akuntabilitas daripada orang ini apa gitu kan? Iya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, saya salut sama Denny Sumargo ya. Baru ini ada narasumber atau host yang sengaja membuka wadah untuk menguak fakta agar ada sedikit pembelaan kepada Sarwendah. Dari tukang ramal, dari psikolog, dari pengacara yang ngomong di publik ini itu lebih banyak berpihak kemana netizen itu
arahnya kemana, itu mereka di situ berpihak. Peramal-peramal yang ada di sosial media pun berpihaknya kemana yang rame, karena mereka takut diserang netizen. Tapi Denny Sumargo itu berani menguak fakta dengan data dan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di situ bahwa Gunung Kawi itu bukan untuk pesugihan. Tapi kalian serang Denny Sumargo. Oh, Denny Sumargo keren ya, keren karena sudah mau menutup untuk stop memfitnah orang tanpa bukti. Buat lo yang buat acara jejak backpacker ya, lu sudah diundang sama Bang Denny di podcastnya ya, lu sudah diundang Bang Denny di podcastnya ya, lu bawa si Fitri itu, terus kalian jelasin siapa yang dimaksud sama si Fitri ya kan, siapa wanita yang dia ceritain itu, artis mana ya kan, siapa yang ke Gunung Kawi, siapa yang buat pesugihan. Jangan gara-gara omongan si Fitri ini semua netizen mengarahkan si Wenda. Kasihan si Wenda, belum tentu si Wenda yang dimaksud sama si Fitri ya. Lu yang buat podcast jejak backpacker, segera lu pergi ke podcastnya Denny, bawa si Fitri itu. Kalian harus klarifikasi, kalian harus kasih tahu kebenarannya siapa yang dimaksud sama si Fitri ya. Jangan sampai kalian menanggung dosanya si Wenda ya, kan fitnah dia sampai satu Indonesia menghujatnya, menfitnah ya kan. Jadi tolonglah ya, segera kalian klarifikasi ke podcastnya Bang Denny supaya kami tahu ya kebenarannya. Kami juga harus tahu kebenarannya supaya netizen ini nggak menerka-nerka. Oke? Ada yang nonton ya podcast antara Densu dengan si pesulap merah. Di situ ya si pesulap merah mengatakan ya sekarang beda gitu ya, beda sekali dengan awal dia meng-up tentang masalah Gunung Kawi. Masalah Gunung Kawi itu nggak semua orang yang kesana itu pengen kaya, pengen sugih gitu loh. Jadi di Gunung Kawi itu sebuah budaya. Bagi saya orang Jawa Timur, saya dulu mahasiswa sering hiking dan lain sebagainya, naik gunung Penanggungan dan lain sebagainya, dan mampir Gunung Kawi, sepeda motoran, pulang bawa oleh-oleh ubi jalar, itu yang paling saya suka, manis yang warna ungu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu apa maksudnya dari pesulap merah ketika meng-up pertama kali. Dan ada aneh juga, ada sisi satu lagi podcast yang mengaku siapa tuh Fitri. Di situ dia mengatakan mantan pembantunya ini dan mengarahnya ke Sarwenda, saya tahu. Dan akhirnya ada klarifikasi dari RO bahwa dia tidak mengenal. Itu semua personate ya, personalisasi dari seseorang ya, pesanan gitu loh untuk menjatuhkan. Di satu gabungan skenario yang dibuat oleh seseorang ya, untuk tujuannya adalah untuk menjatuhkan Sarwenda dan keluarganya. Itu jahat kalian ya, hati-hati ya, namanya hukum karma ya, tabur tuwe ya. Kalau Anda tidak mengenal hukum karma ya, hukum menabur menuai, apa yang kau tabur akan kau tuai ya. Kau menabur kebaikan maka akan berlimpah dengan kebaikan, kau menabur hal-hal yang jahat, fitnah, maka itu nanti suatu saat akan diterima, entah kepada siapa yang akan menerima. Jadi saya melihat di podcast ini saya jadi paham gitu loh ya, jadi paham rentetan dikumpulkan jadi satu gitu. Jadi ya hanya Tuhan yang tahu apa pesulap merah itu kemarin pesanan atau apa, hanya Tuhan yang tahu. Jadi saya tidak menuduh ke sana sini, tetapi narasi-narasi yang dibangun khususnya pendukungnya RO itu sangat luar biasa kejinya ya. Dan mereka penampilannya sangat very full religious ya. Tetapi ketikanya luar biasa, fitnah kejinya. Sabar ya buat keluarga Sarwenda ya. God will protect you. Stay close with God ya, every day with your family. God bless you all. Kebenaran akan menemukan jalannya, betul kan? Setelah sekarang lagi viral bahwa bapak-bapak yang paham ya tentang Gunung Kawi dan lain-lain, ternyata memang betul Sarwenda memang datang ke Gunung Kawi bersama tim, karena ada fotonya kan bersama tim, bahwa kepentingannya adalah syuting, tidak lebih dari itu. Kepentingannya adalah syuting dan ingin tahu sejarahnya dan lain sebagainya lah, seperti itu. Jadi
yang selama ini dituduhkan dia seperti ini, akhirnya kebenaran menemui jalannya ya. Jadi bahwa kebaikan orang itu selalu akan diperhitungkan oleh Tuhan ya. Ibarat begini, satu gelas kita memberikan air putih kepada orang lain saja, itu adalah kebaikan yang akan Tuhan perhitungkan untuk orang itu. Jadi sedikit apapun kebaikan, jadi marilah kita jangan membuat satu kayak kegaduhan. Kita doakan sama-sama supaya permasalahan mereka bisa menyelesaikan dengan baik, bisa mengurus anak mereka dengan bersama-sama meskipun tidak dalam suatu ikatan pernikahan lagi. Ya, jadi ayo kita buktikan bahwa kita adalah netizen yang cerdas, kita netizen yang baik, mendoakan dan jangan membuat segala sesuatunya semakin panas ataupun runyam ya. Semoga semuanya dapat selesai dengan baik. Oke. Bener kan apa kata gue, podcast sampah berapa hari yang lalu kan Menteri Keuangan kan datang ke sini ya, ke podcast Lambe yang cari viral, apapun disikat demi viral ya, yang gak ada mutunya. Sekarang persugihan Gunung Kewong yang katanya saweran ke sana, ini siapa, peci merah, topi merah, apa sih siapa namanya nih, penyulap juga, pesulap, gue gak tahu nih siapa, tukang gibah atau apa. Dia katanya iya saweran ke sana itu bikin konten bukan untuk ritual. Ya bodo amat lah mau ritual, yang kaya-kaya dia, yang susah-susah dia, yang terima tumbal-tumbal dia. Kalau itu benar, kalau dia punya agama satu, nggak mungkin dong ikutin agama lah ritual lain. Kalau gue ke kuil atau ke suatu tempat, ya saya kalau berkonten, konten aja foto, nggak mungkin ikutin ritual. Kalau ikutin ritual artinya kan memang saya percaya ritual-ritual tersebut. Gue nggak tahu sih, mungkin di sini Pancasila banget ya, semua agama dijalanin. Kalau lo misalnya ke umroh ya, ke Mekah, terus ujuk-ujuk lo ikut ritual agama lain, bukannya itu haram? Enggak ya, gue nggak tahu. Jadi menurut saya sih ini juga nggak bisa dipidanakan ya. Yang konten creator lain bilang iya dia itu ke Gunung Kewong, dia itu persugihan. Memang ada di undang-undang persugihan. Itu fitnahnya di mana? Ini kan fiktif. Jadi sawer mau somasi itu akun-akun yang katanya persugihan itu, bahwa dia itu dapat rezeki ya dari Zurich cena. Terus apakah ini bisa dipidanakan? Karena ini kan kepercayaan, ini kan adalah cerita, legenda. Kalau itu benar, kita persugihan bisa jadi kaya, itu ada fakta yang nyata bisa dibuktikan. Jadi meskipun dia laporin, aku difitnah, gue ke Gunung Kewong, ya gimana nanti bisa disidangkan? Makanya pengecarongnya juga rada-rada. Ya, kita akan berproses orang-orang fitnah si saweran ini ke Gunung Kewong karena dia kaya ini karena persugihan. Mantan suaminya yang Chong itu sakit gara-gara dia ke Gunung Kewong. Tapi kan buktinya gimana? Gimana bisa membuktikan hal-hal spiritual dan dongeng dan legenda seperti ini? Udahlah, memang ini sampah, yang bikin podcast juga sampah, ngundang orang yang gak ada isinya, urusin gibah. Tapi kan paling mantep kan berapa hari lalu kan Menteri Keuangan datang, jadi selevel dong dengan gibah dengan sampah. Bener kan apa kata gue, lo mau masuk podcast kayak gini najis, mau dibayar pun ogah, nggak bakal juga mau diundang gue. Nah gue udah fix semua podcast seluruh Indonesia ogah, karena kalau nanti hostnya kena masalah hukum, gue kan malu juga. Iya dong, lo kira kayak gini-gini gak bisa kena masalah, narko choice, lengki. Oh lo yang boleh ya pernah masuk ke podcast itu ya. Coba yang podcastnya itu yang Mafia Skincrot, yang dokter filter itu. Coba kalau misalnya gue tuh tenor diundang kucuk ke tempatnya si dokter filter yang sekarang ditahan, dituntut sama si dokter kutil. Jadi coba kalau gue masuk ke situ ya malu lah. Oh iya, boleh pernah ya masuk ke podcaster, hostnya sekarang di penjara, kan malu. Makanya jangan ikut podcast. Apalagi kayak gini-gini semua dihalalkan. Persugihan aja dibahas, gak ada otak, gak mendidik,
membodohi, podcast membodohi rakyat. Itu menurut gue ya, sombong sih boleh, tapi gue sombongnya itu ada nalarnya. Gak cuma sok ngenyek, sok nyinyir. Gue ada basicnya. Kalau gini-gini apa? Podcast membodohi bangsa. Di situ datang menteri. Ih, amit-amit, selevel sampah. Benarkah pesugihan itu bisa membuat orang menjadi kaya? Berita tentang pesugihan ini lagi ramai dibicarakan oleh netizen, khususnya karena ada seorang selebriti yang diduga sering ke Gunung Kawi untuk melakukan pesugihan. Dan katanya lagi, itu tuh adalah untuk bisa menjadi kaya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar ini pesugihan itu bisa membuat orang menjadi kaya? Dan apakah benar juga kabarnya tuh kalau pesugihan itu meminta tumbal yang merupakan adalah orang terdekat dari pemohon pesugihan tersebut? Pesugihan ini memang sudah menjadi cerita lama ya. Turun-temurun kita sering dengar bahwasanya memang ada pesugihan, bahkan malah cerita pesugihan ini sering muncul di film-film horor di Indonesia. Yang jadi pertanyaan lagi, apakah masih ada zaman sekarang ini orang main pesugihan? Barusan aku nonton podcast kan, seliweran di FYP. Udah ada lagi satu orang yang menceritakan kisah aktor yang pergi ke Gunung Kawi. Si abang-abang pakai topeng tapi nampak ada janggutnya. Nampak kalian kan, nonton kalian kan. Kalau mereka menceritakan aktor dan aktrisnya, macam mana kalau aku menceritakan dukunnya? Mau nggak? Nah jadi ceritanya yang kenal akulah dulu zaman dahulu kala, taulah ya kan. Siapalah bapak mertuaku itu. Pasti kalian tahu, yang tahu-tahu aja siapa gitu kan. Kurasa bukan hanya seleb yang ke selebritis, apa bukan. Dukun sendiri pun pergi ke Gunung Kawi. Mungkin ya setelah aku pikir-pikir, dia nih sebenarnya tidak sanggup menangani kasus ini gitu kan. Tapi dia langsung ke Gunung Kawi, minta tolong sama Gunung Kawi. Semacam dia tuh seperti broker gitu. Jadi si dukun ini juga pergi ke Gunung Kawi, yang datang ke dukun ini juga dianjurkan ke Gunung Kawi. Dan kalian percaya atau enggak, karena aku menantu di rumah itu, aku sendiri, akulah yang membersihkan kamar ritual itu ya. Kurasa dedemit itu udah kenal semuanya dengan aku. Inilah cerita kisah hidupku. Bagi followersku yang lama, mereka tahulah aku nih menantunya dukun dulu.